Kecelakaan kerja memang kita tidak menghendaki kecelakaan tidak ada, kita sudah berhati-hati, namun dia lain yang sembrono. Tapi kalau jaminan kematian ini mau tidak mau, kalau sudah kontrak sudah habis kehidupan ya mau tidak mau nasinya, ya Mbak, semuanya harus terima. Ini nasi, Mbak. Ini nasi Kalau bakar. sebagainya pokoknya ya terima. Nah itu untuk iuran jaminan kematian, mohon dihitung Bapak Ibu pakai kalkulator kembali. Ingat yang tadi 4.800 4.800 bisa diingat. Nah sekarang anggap upahnya 2 juta, dikalikan iuran jaminan kematian itu 0,30%, berarti 6.000. 6.000 ditambah 4.800 tadi. Nah, kurang lebihnya 10.800 lah. Ya, anggaplah 11.000. Kalau diangkut 11.000 berarti nanti upahnya akan naik lagi setara dengan sekarang. Nah, ini adalah manfaat dari kematian dari syarat jaminan kematian hanya berapa tadi 6.000. Jadi kecelakaan kerjanya 4.800 dan jaminan kematian totalnya 10.800. Dan ini sesuai perundang-undangan yang berlaku sejatinya seharusnya sesuai ketentuan jaminan kecelakaan kerja ini dibebankan kepada pemberi kerja, bahasanya tenaga kerja atau pekerja atau pegawai gratis KKH, termasuk jaminan kematian yang 0,30% ini pun juga beban pemberi kerja, bukan beban karyawan. Jadi total 10.800 itu kalau sesuai peraturan adalah beban lembaga atau institusi atau perusahaan atau badan usaha. Tapi kalaupun memang di luar dari situ monggo tinggal atur kesepakatan. Jangan sampai lantas tenaga kerja atau pegawai yang lain, wah iurannya kok kurang, iurannya kok mahal, atau itu dan lain sebagainya. Minimal kalau terjadi sesuatu itu adalah sekali gaji dan setelah sebulan gak punya gaji, terjadi risiko meninggal. Jadi angka 10.800 per bulan itu secara kolektif oleh madrasah atau masjid tertentu atau lembaga tertentu nanti dikolektifkan. Kalau ada 10 orang ya berarti 10.800 ditambah 10 yang tinggal sedikit lagi Bapak nggak sampai 5 menit, yaitu program JHT. Program jaminan hari tua ini adalah layaknya seperti tabung biasa. Nah, kalau ini pasti kembali. Kalau yang tadi kecelakaan kerja tidak terjadi, kematian tidak terjadi, itu keuangan halus. Tapi akan kami berikan kepada peserta yang mengalami sebuah kecelakaan di tempat lain atau mengalami kecelakaan di tempat lain. Sejatinya kita juga gotong royong. Untuk program yang ketiga yaitu jaminan hari tua, saya ulangi, jaminan hari tua yang dan bisa diambil apabila dia keluar dari lembaga. Contoh, dia mulai masuk Januari, Desember selama 12 bulan. Dan iurannya itu memang gede, tapi ini bersifat tabungan Bapak. Langsung saya hitung aja. Iurannya adalah saya anggap upahnya tadi 2 juta. Mohon untuk dikalikan 5,7%. Berarti iurannya JHT ini 114.000 per orang. Diluangkan 10.000 dapat tadi. Ya. Nah, 114.000 ini 5,7%. Tapi pada dasarnya iuran JHT itu adalah yang 3,7% beban lembaga, yang 2% beban tenaga kerja atau buruh. Itu. Jadi niatnya Pak guru dipotong sekian, dipotong 2% dari 2 juta, tapi nanti dapatnya 5,7%. Terus yang terakhir jaminan pensiun. Nah, itu kan jaminan pensiun ini iurannya adalah sebesar 3% dari 2 juta.
di mana ketentuan 2% beban lembaga dan 1% beban yang bersangkutan. Nah, manfaat pensiun akan saya terangkan. Manfaat pensiun ada dua, Bapak. Yang pertama, berkala, dan yang kedua, langsat atau langsung. Kapan akan menerima berkala? Satu, apabila si bulan menerima berkala dengan iuran normal yaitu selama 15 tahun atau 180 bulan. Nah, kalau beliau yang sudah pensiun berarti nanti persis seperti pegawai negeri. Contoh soal, taruhlah dia dapat 4 juta per bulan, selamanya dapat 4 juta, kecuali ada kenaikan dari pemerintah. Nah, apabila si bulan meninggal, itu akan turun ke ahli waris janda atau duda, 50%. Apabila si janda atau duda itu meninggal atau menikah lagi, turun ke anak pertama. Anak tidak boleh usia 23 tahun, sudah menikah dan sudah bekerja, tidak boleh terima. Nah, dan mungkin ke anak kedua, mungkin anak kedua masih usia sekolah. Nah, untuk yang kedua adalah manfaat berkala diberikan kepada minimal kepesertaan ikut BPJS Ketenagakerjaan sudah melewati 3 bulan 9 masa iur. Jadi 1 tahun Januari ke Januari 13 bulan. Delala ya kita nggak bisa di bulan 14 bulan atau ketiga. Manfaat pensiun sudah berjalan secara berkala. Untuk tahun ini dapatnya 356.000. Nah, yang ketiga adalah manfaat berkala berlaku sejak apabila sebulan mengalami resiko kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat total tetap. Selain dapat beasiswa, dapat berkala, dapat 56 kali upah. Nah, ini nanti juga nantinya dapat pensiun minimal 356.000 selamanya. Kalau memang ada ketentuan naik, ya naik. Terus yang kedua, yang terakhir, manfaat pensiun diberikan secara langsung. Apabila bulan sudah keluar dari perusahaan dan sudah usia 60 tahun. Jadi kalau biayanya hanya berumur 5 bulan, hanya sebatas 5 bulan itu jam sostek, ya kita berikan 5 bulan itu. Surat dikalikan masa kerja. Nah, kalau dia masih belum usia 50 tahun, belum bisa diambil. Nanti bisa diambil apabila satu menunggu usia pensiun, menunggu meninggal dunia atau alih waris. Demikianlah Bapak yang kami sampaikan untuk manfaat-manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Monggo apabila ada yang ilmu tentang pekerjaan dan bisa disampaikan ke halayak yang lain. Dan insya Allah apabila ada kegiatan, kami pun insya Allah bersedia untuk dipanggil atau didatangkan monggo selama kami tidak berpilihan dengan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan kami tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bisri matur suwun informasi yang telah dengan sampaikan tentang manfaat daripada BPJS. Sebetulnya ingin teman-teman itu akan menanyakan, tapi nanti ini bisa kita sampaikan di lain waktu dan kesempatan. Apalagi panjenengan sudah membuka diri bahwa nanti sewaktu-waktu kalau teman-teman ini ingin membutuhkan secara detail tentang kemanfaatan dan lain sebagainya, nanti sakit kita fasilitasi kepada event-event yang lain. Ini jenjangnya ini masih banyak Pak, dari mulai RA, MI, MTS dan MA. Jadi ini harus dilakukan karena keterbatasan waktu. Mohon maaf Pak Bisri, karena ini hari Jumat
hari Jumat ini merupakan menu atau nutrisi tambahan tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor. Halo, izin Bapak sedikit lagi. Jadi izin sama Bapak Afif, nanti akan kami sampaikan data pendaftaran rencana. Nah, harapan kami pendaftaran nanti apabila terputus-putus Pak, terputus-putus iki kami bisa sudah ada menangkap itu. perlindungan dari negara, sudah resmi serahkan untuk kartu sambil jalan sosialisasi itu gampang. Yang penting terdaftar. Matur pun Bapak Haji. Matur suwun Pak Bisri, tambahannya nanti sekalian dilampiri dengan tabel atau brosurnya Pak. Ya. Nah, tabel atau brosurnya biar lebih lanjut bisa dipelajari oleh teman-teman. Nah, kalau nanti ada yang di sesuatu yang ditanyakan nanti bisa konsultasi kepada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Demikianlah acara rapat koordinasi Kepala Kantor bersama-sama dengan pengawas madrasah dan juga Kepala Madrasah Kantor Kementerian Kabupaten Nganjuk atau Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya bagi kita semua, khususnya madrasah, baik kepala madrasah. Mudah-mudahan di dalam mengawal proses belajar mengajar di era pandemi ini senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, kemudahan dan bisa mengantarkan putra putri kita semua bisa manfaat barokah masyarakat di hilir. Ibu sekalian, kami selaku host yang kurang berkenan dan marilah acara rapat koordinasi pada siang hari ini kita akhiri dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu, izin lain Bu, matur nuwun. Sama-sama Pak Bisri. Terima kasih Pak Bisri. Terima kasih. Foto bersama dulu. Aku gak iso moto iki, gue ini sing pinter iki. Mohon izin, undur diri dulu, mohon izin. Oke, Pak. Oke, Bapak. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo gue ini nek moto. Sudah. Lagi. Halo, Bun. Ayo dipoto, Bun. Bu Naisya, videonya. Sang Ratu. Sudah dipoto gue ini. Gue ini sudah dipoto. Ampun Bapak. Atur suwun. Oke. Kita persiapan Jumatan, monggo alat jengaken. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lain. Sofi, kalem banget. Sehat tuh. Pak Lukman.